Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa MPDR 5302. Bertemu lagi dengan saya Anissa Sunikatin dengan NIM 501332433 dalam diskusi sesi 9 tentang sistem pendidikan di negara-negara maju. Teman-teman mahasiswa, sama seperti dengan sebelumnya, saya masih mengajar di SD Negeri Padangan 3, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas berbagai macam pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah masalah pendidikan di artikel OECD juga terasa di sekolah saya di SD Negeri Padangan 3? Jawabannya adalah iya. Beberapa masalah inti dalam artikel tentang OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, sangat terasa di SDN Padangan 3, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan pada tingkat sekolah dasar yang dibahas dalam topik 1, yaitu analisis teks dan pengaruh latar sosial ekonomi keluarga terhadap hasil belajar. Nah, dalam artikel ini dengan kaitannya dengan SDN Padangan 3 mempunyai persamaan. Yang pertama, pengaruh latar sosial ekonomi keluarga dalam artikel menunjukkan bahwa di negara OECD pengaruh status orang tua kuat mempengaruhi pencapaian murid. Fenomena yang juga nyata di SDN Padangan 3 seperti perbedaan dukungan rumah dalam hal buku, akses belajar, bimbingan pembelajaran juga mempengaruhi kesiapan dan prestasi siswa. Hal ini dibahas dalam tema utama Inequality in Schools. Kedua, ketimpangan akses sumber belajar yang diperparah oleh kejadian luar biasa, misalnya pandemi COVID. Penulis menyatakan pandemi memperburuk ketimpangan juga di tempat saya. Keterbatasan akses daring dan fasilitas pendukung belajar juga memperkuat jurang pencapaian. Namun di tempat saya mengajar di SDN Padangan 3 dengan kondisi di artikel ini juga terdapat perbedaan. Di antaranya, yang pertama adalah agenda migran, reform universitas dan perlindungan perempuan di pasar kerja pada topik 2-5 adalah isu yang sangat nyata di banyak negara OECD, tetapi tidak selalu menjadi masalah primer di konteks SDN Padangan 3. Yang kedua, konteks lokal lebih didominasi oleh isu akses dasar seperti sarana dan prasarana dan kualitas pembelajaran dasar. Artikel ini merinci 5 topik besar, yaitu primary school inequality, university support reform, migrant diversity policies, legislative guarantees, women's labor protection. Beberapa topik ini beroperasi pada level sistem nasional atau level yang sangat tinggi dan kurang langsung terlihat di sekolah dasar pedesaan. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertanyaan bagian 1 ini? Yaitu 1, masalah inti, yaitu ketimpangan pada level sekolah dasar dan pengaruh latar keluarga adalah jembatan antara temuan OECD dan realitas di SD Negeri Padangan 3. Yang kedua, isu-isu lain dari OECD relevan sebagai latar kebijakan nasional, tetapi bukan problem harian yang harus langsung diatasi di sekolah. Kita lanjutkan pada diskusi kedua tentang bagaimana artikel menggambarkan cara OECD mengatasi masalah itu. Apa inti kebijakan yang diekstraksi? Artikel pada literatur OECD merangkum agenda kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut menjadi 5 kategori utama. Yang pertama adalah 1, tentang ketimpangan di sekolah dasar. Artikel merekomendasikan untuk membangun pedoman spesifik untuk mengurangi ketimpangan dalam kehidupan sekolah. Yang kedua, melakukan reformasi program dukungan untuk mahasiswa
atau universitas melalui beasiswa atau pembebasan biaya untuk siswa berpenghasilan rendah. Dalam tingkat yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan perhatian pada akses pendidikan lanjutan. Yang ketiga, pengakuan keberagaman migran. Kebijakan yang ditawarkan adalah kebijakan inklusi budaya atau linguistik di sekolah. Lebih tipikal untuk negara dengan populasi migran yang besar. Yang keempat adalah legislasi jaminan ketimpangan pendidikan dengan menjadikan perlindungan sebagai hak yang dijamin hukum, sehingga kebijakan tak bergantung sepenuhnya pada inisiatif sementara. Dan yang kelima adalah perlindungan perempuan di pasar kerja. Kebijakan untuk memperbaiki peluang kerja perempuan, hal ini dalam kaitannya dengan pendidikan dan kaitannya juga dengan karir. Inti dari kebijakan yang ditawarkan dalam artikel ini adalah pendekatan multilevel, yaitu intervensi antara sekolah dengan dukungan sistemik nasional dan keseimbangan excellent equity. Bukan hanya memberi lebih banyak sumber ke sekolah, namun menargetkan dukungan kepada kelompok rentan agar pendidikan tetap menjadi jalur mobilitas sosial. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apa keterkaitan isi artikel OECD ini dengan materi modul 7 MPDR 5302 tentang studi komparatif di berbagai negara? Modul 7 pada MPDR 5302 tentang studi komparatif di berbagai negara menekankan pada pemahaman variasi kebijakan lintas negara, identifikasi praktik efektif, serta berhati-hati terhadap transfer kebijakan tanpa adaptasi lokal. Nah, kaitan langsungnya adalah 1. Metode komparatif pada modul mendukung penggunaan evidence synthesis untuk memetakan agenda kebijakan seperti teknik yang dipakai pada artikel OECD. Yang kedua adalah prinsip adaptasi kebijakan. Modul 7 mengingatkan bahwa praktik berhasil di OECD harus diseleksi dan disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, langkah-langkah OECD misalnya legislasi, beasiswa, dan program inklusi migran perlu diterjemahkan ke intervensi yang visible di konteks desa atau kabupaten. Misalnya seperti program dukungan remedial di sekolah, beasiswa lokal, dan kolaborasi dinas. Ini adalah jembatan antara teori komparatif dan praktek lokal. Pertanyaan ketiga dalam diskusi kita adalah bagaimana sistem pendidikan di negara Jepang sebagai anggota OECD, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Yang pertama, Jepang mempunyai course of study atau kurikulum nasional dengan ditetapkan sebagai standar minimum nasional untuk menjamin keseragaman mutu pendidikan di seluruh wilayah. Kurikulum ini direvisi secara berkala. Yang terakhir dilakukan besar-besaran pada tahun 2008 sampai 2009 untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi lewat PISA pada tahun tersebut. Yang kedua, mempunyai tujuan kurikulum Zest for Life. Hal ini kurikulumnya berorientasi bukan sekedar pada penguasaan pengetahuan, melainkan pada kemampuan berpikir, membuat keputusan, berkomunikasi, dan sikap proaktif. Aspek ini diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, penekanan pada key competencies. Setelah penurunan peringkat PISA pada awal 2000-an, revisinya menekankan pada kompetensi kunci, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam konteks nyata.
Contohnya, penguatan kegiatan verbal seperti menulis laporan ataupun debat. Juga pada penguatan eksperimentasi sains dan pembelajaran spiral. Juga pada materi pengayaan. Mengapa ini berhubungan dengan skor PISA yang tinggi? Karena selain standar nasional, Jepang menekankan keterpaduan antara penguasaan dasar atau knowledge dan kemampuan penerapan atau skills, serta program-program pengalaman belajar terstruktur yang melatih kompetensi berpikir kritis dan literasi fungsional yang menjadi tolak ukur PISA. Namun, penulis juga menegaskan sulit untuk menentukan satu penyebab tunggal. Konteks budaya, kebijakan, dan pelaksanaan lokal juga berperan dalam tingginya skor PISA ini. Nah, bagaimana implikasi praktisnya? Apa rekomendasi tindakan untuk SD Negeri Padangan 3 didasarkan pada temuan OECD juga praktik Jepang yang relevan? Yang pertama adalah intervensi target di sekolah untuk menjawab topik 1 OECD. Lakukan identifikasi murid yang rentan melalui screening sederhana, yaitu tentang kesiapan literasi, numerasi, dan akses rumah. Buat daftar prioritas untuk intervensi remedial sesuai temuan, yaitu tentang ketimpangan sekolah yang harus ditangani spesifik melalui level-level tertentu. 2. Program remedial singkat berbasis sekolah melalui kelompok belajar pagi atau selama jam sekolah. Ini mirip penguatan skill yang dianjurkan Jepang melalui penguatan verbal dan numerik melalui tugas berulang atau spiral. Yang ketiga, perluas period for integrated studies lokal. Gunakan waktu ini untuk proyek lintas subjek yang melatih literasi fungsional melalui menulis laporan sederhana atau presentasi. Hal ini meniru praktik Jepang yang menguatkan kemampuan menggunakan pengetahuan. Berikutnya, melakukan kolaborasi dan dukungan luar sekolah dalam level kabupaten atau dinas. Yang pertama, skema beasiswa atau bantuan lokal untuk biaya seragam, alat tulis, dan transport bagi keluarga berpendapatan rendah dengan mengadaptasi konsep dukungan akses yang disebut dalam artikel OECD. Meski OECD berbicara pada skala lebih besar, konsep bantuan tunai atau in-kind relevan di tingkat lokal. Yang kedua, melakukan pelatihan guru yang terfokus untuk metode pengajaran berbasis kompetensi, seperti strategi pengajaran verbal, eksplorasi, dan tugas terbuka. Hal ini serapan dari Course of Study Jepang yang menekankan kegiatan verbal dan eksperimen. Yang ketiga adalah membuat kebijakan sekolah yang memperkuat keberlanjutan. Yang pertama, dengan membuat dokumentasi dan evaluasi intervensi melalui self-assessment atau school evaluation. Hari ini mendorong keterbukaan hasil di tingkat sekolah agar perbaikan dapat dipantau. Seperti di Jepang yang mulai memperbolehkan rilis data tingkat sekolah. Transparansi yang bertahap dapat meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, melakukan legitimasi lokal dengan cara ajukan rekomendasi ke musyawarah sekolah melalui komite sekolah untuk mengadvokasi bantuan kabupaten atau hak anggaran lokal. Hal ini meniru gagasan bahwa beberapa solusi memerlukan jaminan kebijakan atau dukungan yang legal. Nah, apa yang kita pelajari dalam sesi kali ini adalah hal pokok yang menjadi bahan pembelajaran kita adalah bahwa negara maju juga bergulat dengan ketimpangan pendidikan. Bukan karena kurangnya sumber daya absolut semata, melainkan karena struktur sosial ekonomi yang menyalin ketidaksetaraan antara generasi. Yang kedua, dalam materi OECD menegaskan kebijakan efektif menggabungkan dukungan langsung pada sekolah dasar dengan kebijakan sistemik.
Dari sisi praktik, SDN Padangan 3 dapat mulai dari langkah-langkah kecil tetapi terfokus, yaitu mulai dari identifikasi murid rentan, remedial terstruktur, integrasi pembelajaran lintas tema, dan advokasi dukungan lokal. Pendekatan ini selaras dengan perubahan kurikulum Jepang yang menekankan kemampuan menerapkan pengetahuan, yaitu sesuatu yang dapat diadaptasi pada konteks lokal tanpa meniru keseluruhan struktur Jepang. Nah, semoga banyak yang dapat kita pelajari dalam diskusi kita sesi 9 ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi pada diskusi ke-10. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.